Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah di hari Jumat ini. Ayo jadi orang bijak. Belajar dari kitab Amsal. Ayat yang kita renungkan malam ini terambil dari Amsal 12 ayatnya yang ke-9. Alkitab berbunyi seperti berikut. Lebih baik orang yang tidak terpandang tetapi memiliki hamba daripada yang berlagak seperti orang besar tetapi kekurangan makan. Ayat Alkitab ini masih menjadi bagian dari Amsal yang berisi tentang perbandingan dua kenyataan atau situasi yang sangat berbeda. Nah, perbandingan dalam Amsal 12 ayat 9 ini adalah membandingkan antara orang yang tidak terpandang tetapi sebenarnya dia mempunyai hamba, berarti dia sebenarnya adalah orang yang berada menjadi tuan atau menjadi nyonya, dibandingkan dengan orang yang berlagak seperti orang besar tapi kekurangan makan. Orang yang tidak terpandang adalah orang-orang yang menampilkan diri biasa-biasa saja dan juga memperlihatkan kehidupannya dalam kesederhanaan. Dibandingkan dengan orang yang berlagak besar. Jadi kalau dikatakan berlagak besar, sebenarnya dia besar atau tidak? Tentu tidak. Itu kan berarti seolah-olah sebenarnya tidak seperti itu. Hanya berlagak saja. Ya, membesarkan diri seolah-olah dirinya adalah orang yang hebat, orang yang besar. Tapi Amsal mengatakan bahwa ternyata pada kenyataannya dia bahkan kekurangan makan. Berarti bahwa dia bahkan tidak punya uang untuk makan, dia kekurangan, dia hidup dalam situasi yang tidak besar. Nah, Amsal membandingkan dua hal itu. Orang yang tidak terpandang, tetapi sebenarnya dia adalah seorang tuan atau nyonya, dibandingkan dengan orang yang seolah-olah berlagak menjadi orang besar, tapi sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Dalam kehidupan kita, misalkan gitu ya, orang yang berganti-ganti handphone gitu ya, agar dibilang hebat, padahal sebetulnya tidak diperlukan. Tapi ganti-ganti handphone belinya dengan nyicil. Atau orang yang mudah sekali neraktir orang-orang menggunakan kartu kredit. Tapi sebenarnya ketika tagihan datang, kesulitan sendiri, stres sendiri, pusing sendiri karena tidak sanggup untuk melakukan pembayarannya. Atau misalnya orang-orang yang mengaku kenal dengan orang-orang yang hebat, mereka yang menjadi mungkin pejabat, orang-orang terkenal, artis, dan sebagainya. Seolah-olah punya kedekatan atau bahkan dikenal oleh orang-orang yang hebat tersebut. Padahal hanya sebatas tahu dan bukan kenal. Ada banyak hal. Kesannya jadi kayak orang sombong ya. Iya, jadi ya seperti itu kesannya ya Dombi ya. Walaupun ada yang bisa memperlihatkan kesan itu secara langsung atau sebenarnya tidak langsung kelihatan gitu ya. Orang-orang melihatnya, kehebatannya, kebesarannya, kekayaannya. Tapi di balik itu bukan besar tapi kecil. Ya, dan pembandingan ini yang ada di dalam Amsal tentu menjadi pengingat buat kita. Agar kita hidup dalam hikmat. Hidup dalam hikmat berarti bukan menjadi orang yang berlagak besar, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hikmatnya adalah ketika kita menjadi orang yang hidup dalam kerendahan hati. Menjadi orang-orang yang tidak sombong, menjadi orang-orang yang bahkan juga memperlihatkan kehidupan dalam kesederhanaan di kehidupan kita sehari-hari di hadapan orang-orang lain. Sehingga kita memang hidup apa adanya. Untuk enggak sombong seolah-olah jadi orang yang hebat ya. Ya, hidup apa adanya berarti ya memang kalau berpunya ya perlihatkan kepunyaan itu, tapi kan juga tidak harus Dombi. Supaya jangan kayak hidup pakai topeng gitu ya. Iya, ya hidup di dalam kesederhanaan, hidup menjadi orang yang biasa, tetapi disitulah justru keluar biasaannya.
ketika kita menikmati dan mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan apapun itu. Dan karenanya mari kita punya hikmat di dalam Tuhan untuk menjadi orang yang hidup di dalam kesederhanaan. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini. Biarlah kami belajar untuk berhikmat di dalam kehidupan kami, di hadapan orang-orang lain ketika kami hadir. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami dimanapun umat-Mu berada. Biar umat-Mu senantiasa ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh atau kelemahan kekuatan atau mental, Tuhan, jamahan-Mu ada bersama dengan setiap mereka, bahkan memberikan kekuatan atau bahkan orang-orang yang dapat menemani dan menolong mereka melewati masa-masa mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk umat-Mu di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan yang dijalani, biarlah segalanya menjadi baik adanya. Untuk mereka ada yang mencari pekerjaan atau berusaha untuk melakukan bisnis, Tuhan berikan hikmat, jalan keluar yang baik, sehingga segalanya berlangsung dan kecukupan pun ada dari Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan kami sebagai gereja-Mu, kami bersyukur atas setiap proses renovasi aula yang sudah berlangsung dan pada minggu yang lalu kami sudah dapat menggunakan aula tersebut dengan baik. Tuhan juga berkati semua panitia dan orang-orang yang sudah terlibat di dalam melakukan renovasi tersebut. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu, khususnya sebagai Gereja Kristen Indonesia yang mensyukuri 37 tahun penyatuan kami sebagai GKI. Dan kami akan merayakannya pada hari Minggu nanti di seluruh kebaktian di GKI. Maka biar setiap jemaat-jemaat yang merayakannya juga mensyukuri perjalanan panjang, sejarah, kebersamaan, dan bahkan juga doa-doa untuk kemajuan GKI ke depan. Kami berdoa bersyukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Ya Tuhan, biarlah semangat kebangsaan terus kami pelihara. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami untuk terus punya kontribusi baik bagi negeri ini. Tuhan, Engkau yang kiranya membuat semakin banyak orang-orang baik yang berani berjuang bagi negeri ini. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang menyadarkan setiap orang-orang yang punya rencana atau sedang melakukan hal-hal yang buruk bagi negeri ini. Biarlah ada pertobatan dan bahkan juga perubahan yang menjadi kebaikan bagi negeri ini. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari, dan salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.